Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Cerita sebelumnya Luffy dan kawan-kawan berhasil sampai di Pulau Whole Cake Island. Mereka bisa menuju ke sana dengan bantuan dari orang yang tak terduga yaitu Pudding. Tetapi dalam waktu itu juga Luffy mendapatkan berbagai masalah dari salah satu komandan manis yaitu Cracker. Yang artinya Luffy diharuskan untuk mengalahkan orang tersebut untuk bisa menemui Sanji. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Whole Cake Island Part 2 versi Efek Anime. Cerita berlanjut dari Sanji sudah berada di kerajaan Germa. Seperti yang terlihat di sana, Sanji langsung disambut oleh adiknya yaitu Yonji. Akan pertemuannya itu, ia menjadi teringat masa kelamnya itu. Ditambah lagi Yonji masih menghinanya seperti dulu. Alhasil, ia yang tidak bisa menahan amarahnya itu langsung menghajarnya. Yonji yang tak tahu kalau Sanji sudah sekuat ini pun kepalanya penyok. Tetapi tak lama setelah pengobatan aneh di tempat ini, kepala dari Yonji balik kembali. Yang berarti struktur tubuh dari Germa Double Six memang sekeras besi. Di sisi lain pulau, akhirnya beberapa kapal dari Germa bersatu kembali dan membentuk kerajaan. Mengingat sebentar lagi mereka akan mengadakan pernikahan dari Sanji. Waktu itu diperlihatkan sesuatu yang tak biasa. Yang mana seluruh orang yang ada di Germa adalah seorang prajurit. Berarti memang benar Germa disebut sebagai kerajaan militer. Kembali lagi dari Sanji yang bertemu kakaknya yaitu Reiju dan sosok ayah yang paling ia benci yaitu Vince Smoke Judge. Saat pertemuan itu Reiju mengatakan kenapa dirinya tidak kembali ke sini. Karena dengan darah bangsawannya ia bisa melakukan hal yang bahagia daripada bersama bajak laut kecil itu. Namun pembicaraan mereka terhenti atas muncul sosok orang yang paling ia benci yaitu ayahnya sendiri. Dan seperti yang terlihat Judge memintanya untuk bertarung. Lantaran dengan itu mereka bisa berbicara. Nah, dalam pertarungan itu Judge cukup terkejut dengan kemampuan anak yang tak berguna dulu. Tetapi satu hal yang membuatnya marah adalah kenapa dirinya tidak menggunakan tangannya untuk bertarung. Sanji menjawab kalau tangan ini hanya digunakan untuk memasak. Akan perkataan tersebut membuat Judge semakin marah. Mengingat sampai saat ini Sanji tetap memasak. Lagi-lagi dalam pertarungan itu Sanji melihat sesuatu yang kejam dari kerajaan ini. Yakni para prajurit mau mati hanya dengan masalah yang sepele. Seusai latihan tersebut Judge mengatakan hal kejam kepada Sanji. Bahwa ia membawanya ke sini adalah sebagai tumbal untuk pernikahan ini. Lantaran ia tidak mau 4 anak terhebatnya menjadi bagian dari Big Mom kecuali Sanji. Bisa diartikan kalau Sanji hanya dimanfaatkan saja. Benar saja, saat itu pula tangannya diberi borgol yang bisa meledak. Artinya jika Sanji mencoba untuk melarikan diri dari pulau ini bisa dipastikan akan mati. Pada suatu tempat lainnya Caesar dibawa ke tempat dari Big Mom. Awalnya Caesar mengira kalau dirinya akan dibunuh akibat masalahnya dulu. Tapi ternyata Big Mom tidak marah kepadanya. Melainkan sekarang meminta Caesar untuk membuat manusia menjadi raksasa. Ia bisa mengetahui hal itu dikarenakan telah menyelidiki apa yang dilakukan oleh Caesar. Tentu saja beserta alat-alat yang digunakannya di Panghazard. Di sini pula ditunjukkan satu orang petinggi dari bajak laut Big Mom yaitu Perospero. Dikatakan ia bisa membuat sesuatu dengan kekuatan buah iblisnya. Bahkan pula saat ini telah membuat laboratorium dari Caesar. Akan semua itu Caesar pun hanya bisa mengikuti perintah mereka. Jika tidak, maka ia bisa mati dalam waktu dekat ini. Walau diketahui juga kalau merubah manusia biasa menjadi raksasa adalah sesuatu yang sangat mustahil. Cerita bersingkat dari keluarga Sanji yang sudah berkumpul di perjamuan malam. Di pembicaraan itu, Judge mengatakan kalau kerajaan ini tidak lagi berhubungan dengan pemerintah. Mengingat sebentar lagi akan mendapatkan kekuatan yang besar dari Big Mom. Jadi terungkap kalau beraliansi dengan Big Mom hanya untuk bisa memperkuat lagi kekuatan mereka. Tentu saja untuk bisa menguasai North Blue sekali lagi. Di sela-sela pembicaraan itu terjadi masalah lagi dari Niji yang mencoba menyerang pelayan.
Tetapi Sanji tidak bisa melawan dikarenakan Big Mom telah memberitahu kelemahannya, yaitu akan membunuh orang terpentingnya yaitu Zeff, si kepala restoran berarti. Setelah hal itu usai, Yonji membawa ke tempat rahasia dari Germa, di mana tempat tersebut adalah pembuatan prajurit manusia Germa Double Six, yang artinya semua prajurit di sini adalah hasil penggandaan. Penelitian ini bisa dibuat karena Judge dulunya adalah seorang ilmuwan bersama Vegapunk. Penelitian dari mereka adalah menggandakan manusia dan menjadikan manusia super. Tetapi dengan penelitiannya itu, akhirnya Vegapunk tertangkap oleh pemerintahan dunia. Namun ada satu orang yang bisa lolos dari situ, yang tak lain dan tak bukan adalah Vinsmoke Judge. Lalu dengan adanya pengetahuan yang ia punya beserta data-data dari Vegapunk, ia mengembangkan penelitian itu lagi dan menghasilkan prajurit kloningan ini. Nah, dengan prajurit yang mereka punya, dipastikan bisa menguasai dunia. Melihat hal itu, Sanji merasa muak. Namun yang membuatnya muak adalah Niji yang menghajar pelayan kemarin. Seperti yang terlihat, Sanji pun dihajar habis-habisan oleh mereka bertiga lagi. Jika ia melawan, maka orang yang paling berharganya akan mati. Setelah itu diperlihatkan masa lalu dari Sanji, di mana anak pertama dari Judge adalah Reiju. Kemudian ia memiliki 3 anak lagi yaitu Ichiji, Niji, Sanji, dan Yonji. Dikatakan pula Judge sudah memodifikasi mereka dengan teknologi Sense-nya, bertujuan agar kelak nanti bisa menjadi prajurit yang hebat dari Germa. Tetapi dalam beberapa latihan yang sangat panjang hanya Sanji yang lemah, berbeda dari lainnya yang sudah sangat kuat. Karena hal itu juga Sanji sering dijadikan samsak bagi mereka bertiga. Yang mengejutkannya lagi, Judge hanya membiarkan hal itu. Kenapa demikian? Setelah menelaah informasi dari Sanji, Judge menemukan kalau Sanji hanya manusia biasa, atau bisa dikatakan dengan produk gagal. Yang membuatnya marah lagi adalah Sanji sering memasak. Kenapa demikian? Karena keluarga bangsawan tidak harus melayani, melainkan dilayani. Menyedihkannya lagi, ayahnya mengumumkan kalau Sanji telah menghilang atau mati. Namun nyatanya Sanji dikurung di bawah tanah untuk merenungi perbuatannya. Di masa-masa kurungan itu Sanji merasa sangat putus asa. Bagaimana tidak, ia diasingkan sampai beberapa bulan tanpa dikunjungi sekalipun. Dikala kesendirian itu, ia teringat lagi tentang ibunya yang masih hidup, di mana hanya ibunya lah yang memakan masakannya. Terlebih lagi ibunya sangat lemah lembut dan mensupportnya. Sayangnya beberapa tahun berlalu ibunya mati akibat penyakitnya yang sangat parah. Setelah mengingat kesedihan bercampur dengan kebahagiaan, Sanji bertekad untuk menjadi koki yang sangat hebat dan menemukan lautan yang disebut All Blue. Kebetulan waktu itu Germa sedang mengincar negara di East Blue. Akan hal itu Reiju yang merasa kasihan kepada Sanji membantunya melarikan diri dari kerajaan ini. Tetapi rencana mereka gagal lantaran Judge telah menghentikannya. Ternyatanya ia tidak menghentikan Sanji, melainkan mendukung Sanji keluar dari sini. Kenapa demikian? Meski ia ayahnya, tetapi dirinya tidak bisa membunuhnya. Jadi solusi yang tepat adalah membiarkannya untuk kabur. Mendengar perkataan itu, Sanji merasa sangat hancur dan menangis. Tetapi jika tidak seperti ini, maka dirinya akan seperti ini terus. Lalu dengan bantuan dari Reiju, akhirnya Sanji bisa keluar dari kerajaan ini dan berlayar dengan kapal di dekat situ. Mungkin itulah kisah menyedihkan dari Sanji pada masa lalu sebelum bertemu dengan Zeff. Maka dari itu sesaat di sini ia enggan bertatap muka dengan keluarganya kecuali Reiju saja. Bahkan ia mengatakan dengan lantang kalau ayahnya hanyalah Zeff bukanlah Judge. Alur beralih pada pertarungan di tengah hutan penggoda. Di waktu tersebut Luffy sudah kembali ke wujud normalnya. Lantaran semalaman ia sudah bertarung habis-habisan yang berakhir dengan sia-sia. Beruntungnya dalam sudut itu Nami dan gerombolannya datang membantunya. Jadinya Nami akan bertahan selama 10 menit sampai Luffy bisa bertarung kembali. Tentu saja hal itu sangat mustahil untuk dilakukan, tetapi jika tidak begitu maka Sanji tidak akan kembali. Tak terduganya dalam pertarungan melawan Cracker ia mendapati satu hal kelemahan darinya, yaitu kelemahan dari Cracker adalah air, beralasan kalau biskuit tetaplah biskuit. Singkat cerita Luffy pun pulih kembali.
Tentu saja dengan mengetahui kelemahan tersebut, Nami mengguyur tempat itu dengan kekuatannya. Benar saja, dengan air tersebut prajurit dari Cracker menjadi lembek. Mengetahuinya, airnya dengan mudah untuk menembus pertahanannya. Namun masalahnya kali ini adalah prajurit itu tidak ada habisnya. Tetapi dengan kebodohan dari Luffy, masalah itu menjadi tak berarti. Lantaran cara yang digunakan adalah memakan prajurit biskuit tersebut. Dengan memakan semuanya, bisa dipastikan biskuit tersebut tidak akan kembali lagi. Tak disangkanya setelah beberapa kali Luffy memakan prajurit, akhirnya kelemahan dari Cracker terlihat lagi. Yaitu semakin banyak menggunakan kemampuannya itu, maka akan semakin cepat kelelahan. Yang artinya pertarungan ini akan berfokus dengan daya tahan dari mereka saja. Singkat cerita, tubuh dari Luffy semakin membesar karena kekenyangan. Dirasa tidak kuat lagi menahan makanan tersebut, Luffy masuk ke dalam mode Gear Force-nya. Bedanya kali ini bukan Bonchman tetapi Tankman. Terlihat dalam mode tersebut Luffy hanya bisa bertahan saja, mengingat tubuhnya yang sangat besar. Selain itu pertahanannya juga sangat kuat dan itu terbukti dari kekuatan andalan dari Cracker ditahan dengan mudahnya. Dalam kesempatan itu Luffy menggunakan kekuatan pamungkasnya yaitu Cannonball. Tak terduga, dengan serangan tersebut Cracker terpental sampai ke pusat kota menabrak markas dari Big Mom. Mengetahui hal itu semua anak buah dari Big Mom sangat terkejut. Lantaran ada salah satu komandan manis yang telah dikalahkan. Di sisi dari Luffy, ia kembali ke bentuk semulanya akibat terlalu lama menggunakan kekuatannya tersebut. Setelah hal ini usai, Luffy dan Nami bergegas ke tempat dari Sanji apapun yang terjadi. Sementara itu, Sanji dan keluarganya itu akan menuju ke tempat dari Big Mom menggunakan kendaraan dari Germa. Beruntungnya di tengah perjalanannya, Luffy akhirnya sampai dan menemui Sanji secara langsung. Dalam sudut itu, Sanji merasa sangat shock dengan kedatangannya. Dengan Luffy ada di sini, bisa dipastikan mereka akan mati. Alhasil Sanji yang tidak ingin semuanya menjadi berantakan pun mengusir Luffy dengan berkata, kalau sekarang ia adalah keluarga bangsawan. Pada momen-momen itu juga Sanji menghina tentang teman-temannya dan impiannya itu. Tentu saja Luffy yang mendengar omong kosong itu menolak untuk pergi, karena ia tahu kalau Sanji bukanlah orang yang seperti itu. Entah apa yang dipikirkan oleh Sanji, tiba-tiba dia menyerang Luffy tanpa henti. Meski demikian, Luffy hanya menerima serangan itu saja. Karena kedatangannya ke sini adalah ingin mendengar apa yang sebenarnya Sanji inginkan. Mendengar Luffy yang seperti itu, Sanji semakin marah dan menggunakan kemampuan andalannya. Lagi-lagi meski telah dibuat seperti itu, Luffy tetap akan ada di sini untuk menunggunya kembali. Bahkan ia berkata kalau ia tidak akan memakan apapun kecuali masakan darinya. Kenapa ia bisa berkata seperti itu? Jika tidak ada Sanji di dalam krunya, maka ia tidak bisa menjadi raja bajak laut. Mendengar kaptennya berkata seperti itu, Sanji hanya bisa menangis sedih. Sebetulnya Sanji merasa sedih melakukan hal yang seperti itu. Tetapi jika tidak seperti itu, maka teman-temannya akan mati akibat dirinya. Jadi yang hanya bisa dia lakukan sekarang adalah menghadiri acara pernikahan tersebut. Sesampainya di kota diperlihatkan hal yang sangat mengejutkan, di mana semua pasukan dari Big Mom berbondong-bondong menuju ke tempat dari Luffy. Mereka sering disebut dengan tentara pembalasan. Sedangkan dalam sudut itu Sanji dan keluarganya akhirnya bertemu dengan Big Mom dan membicarakan tentang pernikahan. Scene berganti pada sisi dari Luffy dan Nami di tempat sebelumnya. Di keadaan seperti itu, ada badai yang sangat besar. King Bon menjelaskan kalau Big Mom telah marah. Jadi untuk itu ia meminta mereka untuk pergi dari sini. Jika tidak, ada ratusan prajurit yang akan membunuhnya. Dan seperti yang diketahui, Luffy akan tetap di sini untuk menunggu Sanji. Beberapa waktu berselang, akhirnya prajurit pembalasan akhirnya mengepung Luffy dan lainnya. Diperlihatkan dalam pasukan itu ada beberapa orang yang sangat kuat seperti Mondior, Opera, Amande, Bobby, Glet, Cadenza, Cabaletta, Charlotte, Mascarpone, dan Raisin. Tahu akan hal itu, tetap saja Luffy melawan satu persatu orang tersebut. Di keadaan seperti itu, Nami sangat ketakutan. Namun jika diam saja, maka Luffy akan terus seperti itu. Akhirnya ia memutuskan untuk bertarung dengan Luffy.
Di kesempatan itu Nami memanfaatkan badai petir untuk membuat kekuatannya berkali-kali lipat. Benar sekali, dengan perpaduan petir itu Nami bisa menghabisi sebagian catur tersebut. Sekian lama pertarungan besar tersebut akhirnya Nami dan Luffy tersudutkan. Mengingat yang mereka lawan bukan satu, melainkan ratusan dan 8 orang yang sangat kuat. Dengan pingsannya Luffy mengakhiri semua pertarungan sia-sia ini. Cerita kembali ke arah Sanji yang bertemu dengan Puding. Pada pembicaraan itu Sanji mengungkapkan masa lalunya itu, berharap ada satu orang yang bisa mengertinya. Tepat sekali, ia bisa berbicara dengan orang yang mengerti perasaannya. Akan hal itu membuatnya menjadi tenang kembali. Kemudian Sanji bertemu dengan Big Mom untuk membicarakan suatu permintaan, yang mana ia memintanya untuk melepaskan teman-temannya. Sebagai imbalannya, ia akan menuruti semua permintaannya. Secara mengejutkan Big Mom menyetujui hal itu. Dikarenakan dengan Sanji tidak melawan, maka akan mempermudah semua ini. Yang bisa diartikan kalau Sanji tidak akan bisa kembali lagi ke lautan, demi bisa melindungi teman sekaligus orang berharganya. Cerita berhenti dari sini dulu. Berikutnya cerita akan menjadi menarik lagi ketika ada berbagai hal yang tadi sangka sebelum acara dimulai. Nah, apakah itu? Tunggu saja pada part berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.